Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Wa qala aidan wa fi amwalihim hakun lisa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Satria beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa hanya atas ridhonya lah sampai dengan malam hari ini kita masih istiqomah berada di masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka menegakkan qiyamul lail, dalam rangka mengisi amalan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan ke haribaan qudwah dan sura kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sebaik umatnya mampu berikhtiar semaksimal mungkin hingga batas ajal kita masing-masing. Ibu bapak sekalian, tidak terasa malam hari ini adalah sudah sampai malam yang ketiga di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan saum Ramadan kita tahun ini yang sudah kita lakukan tidak sia-sia. Kenapa? Karena baginda Rasul memberikan isyarat, kam min shaim laisal min syamilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi yang didapat hanyalah rasa lapar dan haus, tidak mendapatkan hikmah Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya diberikan tema dari Ketua PCM atau Ketua DKM bicara tentang zakat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu dulu ini. Ibu-ibu sekalian, terdengar suara saya? Zakat itu rukun Islam yang keberapa? Zakat rukun Islam yang keberapa? Ada yang ketiga, ada yang keempat. Berarti pasti ada yang salah. Silahkan nanti murojaah tentang hadis baginda Rasul tentang rukun Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kalau kita menelah Al-Quran, ada sekitar 32 ayat Allah berfirman tentang perintah sholat, perintah menegakkan sholat,
dan perintah menunaikan zakat. Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, contohnya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini pakai wawunya wawu atop. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Karena ini menggunakan wawunya wawu atop, berarti artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Artinya apa? Ini namanya kewajiban lil jam'i, bersifat kumulatif. Sholat menjadi kewajiban, bayar zakat menjadi kewajiban. Ibu bapak sekalian, mengapa zakat diwajibkan untuk orang Islam? Toh harta kan jerih payah kita kerja dari pagi sampai petang terus selama berpuluh-puluh tahun. Kita upayakan sendiri dengan ilmu kita sendiri, dengan kompetensi kita sendiri. Kenapa kita wajib berzakat? Toh kita yang bersusah payah mendapatkan penghasilan, mendapatkan kekayaan, mengapa kita wajib berzakat? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum alladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada dua ayat yang bisa kita baca secara bersama-sama. Pertama, surah 51 ayat 19 yang menyatakan bahwa di dalam harta kita ada sebagian hak tertentu untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta-minta dan orang yang menjaga diri tapi punya hak. Jadi di dalam harta kita ada sebagian tertentu menjadi milik orang lain yang wajib kita keluarkan. Ini filosofisnya seperti itu. Jerih payah kita tidak mutlak untuk kita sendiri. Kenapa? Ada sebagian yang wajib kita keluarkan untuk orang lain yang suka meminta dan tidak meminta, yang disebut dengan mustahik. Ada 32 ayat. Pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan zakat? Zakat secara lugawi, zakat secara bahasa artinya an-nama, artinya tumbuh, artinya bertambah, ziyadah, artinya apa? Barokah. Zakat secara bahasa artinya bertambah, tumbuh, berkembang, dan barokah. Secara terminologis, secara istilah, zakat adalah kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya dengan syarat-syarat tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Syarat harta wajib dizakati itu ada 4, ibu bapak sekalian. Pertama, syaratnya adalah harta itu mutlak milik kita sendiri. Jadi kalau kita ketitipan harta orang lain, kita tidak wajib mengeluarkan harta untuk dizakati. Yang kedua, harta itu jelas-jelas halal, asalnya halal, diperoleh dengan cara yang halal. Dan yang ketiga adalah sudah sampai nisabnya, batas minimal yang harus dikeluarkan zakat. Itulah yang membedakan antara zakat dengan infak dan sedekah. Kalau infak sedekah tidak perlu nisab. Lantas berapa nisab harta kita?
Kalau kita bicara zakat, itu banyak ragamnya, sekitar 16 macam. Secara umum hanya ada dua kategori zakat, zakat mal dan zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat mal, apabila kita mengambil salah satu contoh zakat emas atau uang, katalah emas, itu nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas kalau kita uangkan, seandainya harga emas 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Artinya apa? Apabila ibu-ibu, apabila bapak-bapak sudah punya uang 85 juta ke atas, dan halnya sudah sampai, sudah dimiliki selama 1 tahun, wajib mengeluarkan zakat yang kadarnya 2,5%. Silakan nanti dibuka lemarinya, silakan dibuka nanti berangkasnya, silakan dibuka tabungannya, dicek uang saya yang sudah saya miliki selama setahun ada berapa ratus juta. Tinggal dikalikan, tinggal dikeluarkan pada saat Ramadan, waktu yang paling tepat, yang paling afdal mengeluarkan zakat infak sedekah. Itu syaratnya diberikan kepada orang-orang tertentu, itulah yang disebut dengan mustahiq. Ada 8 asnaf zakat wajib diberikan kepada mustahiq. Ibu bapak bisa baca surah 9 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya harta zakat itu hanya diperuntukkan oleh, pertama apa? Fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima gharimin. Yang keenam apa? Ada yang tahu? Fisabilillah. Yang ketujuh hamba sahaya, apa bahasa Arabnya? Riqab. Yang kedelapan ibnus sabil. Harta zakat hanya wajib disalurkan, hanya wajib diberikan kepada 8 asnaf dalam surah 9 ayat 60. Ibu bapak sekalian, jika bicara tentang potensi zakat di negara kita, sesuai data tahun 2022, potensi zakat di Indonesia, di negara kita adalah 327 triliun. 327 triliun itu banyak apa banyak? Apa banyak sekali? Apa sangat banyak? Amat sangat banyak. Tapi faktanya yang berhasil dikumpulkan melalui Basnas se-Indonesia dan lembaga amil zakat se-Indonesia digabung, itu baru terkumpul sekitar 10%-nya, sekitar 31 triliun. Masih ada 90% yang belum terkumpul. Mengapa demikian? Saya punya 2 analisis. Mengapa belum maksimal? Mengapa belum 100%? Pertama, bisa jadi umat Islam bayar zakat tidak melalui lembaga resmi, jadi nggak tercatat. Ibu bapak bayar zakat mungkin langsung ke Pak Ustadz, langsung ke tetangganya, jadi nggak tercatat. Bisa jadi seperti itu masalahnya. Masalah yang kedua, bisa jadi kaum muslimin belum paham tentang zakat. Saya tahun lalu mengisi tentang zakat 11 masjid. Bahkan ngisi semacam training-training, ada pre-test, post-test, itu nilainya adalah sangat kecil. Apa? Menggambarkan bahwa zakat masih sangat awam. Jangan-jangan kita belum menekan zakat karena belum paham. Kenapa? Yang diketahui sebatas zakat fitrah, zakat fitri di bulan Ramadan, akhir Ramadan, baru itu kebanyakan.
Padahal zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yang sama kedudukannya dengan sholat. Ibadah sholat sama-sama pentingnya. Kalau sholat membangun kesolehan vertikal, kalau zakat membangun kesolehan sosial, kesolehan horizontal, sama-sama pentingnya. Oleh karena itu, ini di bulan Ramadan, Pak Ustadz Muklis, Pak, ada berapa waktu lamanya? 20 menit. Baik. Sekarang kita ketemu waktu yang paling baik, prime time. Tidak ada waktu yang lebih baik dibanding bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian, mari kita tingkatkan kesadaran kita berzakat, berinfak, bersedekah. Mengapa? Ternyata tidak ada cerita, tidak ada hasil penelitian orang yang rajin zakat, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berinfak akan bangkrut. Nggak ada cerita. Yang ada adalah orang yang gemar bersedekah, gemar berzakat, gemar berinfak akan berkembang hartanya, akan tambah banyak, tambah berkah. Nggak ada cerita itu. Saya bangkrut gara-gara saya rajin berzakat, saya bangkrut gara-gara saya rajin berinfak. Nggak ada cerita seperti itu. Yang ada adalah orang yang gemar berderma, hartanya berlipat-lipat ganda terus, dimudahkan Allah rezekinya. Hari ini adalah momentum Ramadan. Mari kita buktikan keimanan kita. Lantas apa fadoliyahnya? Lantas apa maknanya? Lantas apa gunanya, manfaatnya ketika kita berzakat, infak, sedekah? Pada banyak fadilah yang dapat kita ambil sebagai motivasi kita. Pertama, mari kita baca murojaah surah 2 ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathal ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah 2 ayat 261. Perumpamaan orang yang gemar menafkahkan harta di jalan Allah bagaikan menanam satu butir, satu benih. Kita nanam satu butir, satu benih, satu biji, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada buahnya 100. Artinya apa? Orang yang gemar berinfak, berzakat, bersedekah dilipat gandakan 700 kali. Jadi harta kita tidak berkurang, tapi dilipat gandakan Allah pahalanya sampai 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha, menutup ayatnya. Bahkan Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, inna zilla al-mu'mini yaumal qiyamah shadaqatuhu. Al-hadis. Sesungguhnya sedekah yang kita berikan akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung, akan menjadi payung di yaumil qiyamah nanti, ketika matahari jaraknya 1 mil dengan kita, menjadi payungnya. Ibu bapak sekalian, ketika di yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, kondisi begitu amat sangat dahsyat, susah payah, begitu panas. Digambarkan baginda Rasul ada yang keringannya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai mulutnya tenggelam dan seterusnya. Saking panasnya. Kenapa? Jarak matahari hanya 1 mil. 1 mil itu kira-kira 1,5 kilometer. Dan ternyata sedekah yang kita lakukan akan menjadi payung kita, menjadi pelindung kita. Jadi apa lagi yang perlu kita saksikan? Apa yang perlu kita ragukan dengan kita gemar berderma?
Yang ketiga adalah fattaqun nar walau bisikki tamrah. Lindungilah diri kalian, berlindunglah kalian dari siksa api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Artinya apa? Kita bersedekah ibarat satu biji kurma akan mampu memadamkan siksa api neraka. Kurang apa hebatnya bersedekah? Ibu bapak sekalian, apalagi yang harus kita sanksikan? Masih kurang kehebatannya kita berinfak, sedekah, berzakat. Mari kita baca satu lagi. Fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga nanti ada 8 pintu surga. Seandainya surga kita umpamakan masjid kita ini, masjid kita adalah 8 pintu yang masing-masing ada tulisannya. Lantas apa hubungannya dengan orang yang rajin berzakat, yang rajin sedekah, yang berinfak? Wa man kana ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, ahli infak, munfik, muzaki, du'iya min babis sedekah. Jadi itulah yang kita harapkan dari Allah. Itulah puncak-puncaknya pahala dari Allah, balasan dari Allah yang kita harapkan. Pertama, dilipat gandakan amalnya. Yang kedua, menjadi payung di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, mampu memadamkan siksa api neraka. Yang keempat, diberikan fasilitas surganya Allah melalui babus sedekah. Apalagi buat sekalian yang perlu kita sanksikan, yang perlu kita ragukan dengan keimanan kita terkait dengan harta kita ini. Baginda Rasul di bulan Ramadan menjadi orang yang lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lainnya di luar Ramadan. Karena Rasulullah SAW azwadan nas wa kana azwada fi syahri Ramadan. Baginda Rasul itu adalah orang yang dermawan dan lebih gila-gilaan dermawannya. Gila-gilaan bukan berarti yang negatif ya, pokoknya luar biasa hebatnya itu di bulan Ramadan. Nah sekarang kita di bulan Ramadan, nunggu apa lagi? Yang terakhir, berita kepada kita yang menjadi seorang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, as-sakhiyu qaribun minallah, dekat dengan Allah, dicintai Allah, disukai Allah. Wa qaribun minan nas, orang yang dermawan, disukai manusia, dicintai manusia, dan dekat dengan surganya Allah. Wa ba'idu minan nar, dan jauh dari nerakanya Allah. As-sakhiyu. Kebalikan dari as-sakhi adalah al-bakhilu, orang yang pedit, orang yang koret, orang yang buntut gasir, kikirnya ampun-ampunan. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribun minan nar.
Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, tidak disukai Allah, tidak disukai manusia, jauh dari manusia, jauh dari surganya Allah, dekat dengan nerakanya Allah. Ibu bapak sekalian, kita pilih yang mana? Apakah kita ingin menjadi orang yang dermawan, apa orang yang bakhil? Sekarang bulan Ramadan, kalau kita ngaku umatnya baginda Rasul, di bulan Ramadan beliau jauh lebih dermawan dibanding bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Ini PR terberat untuk kita ini, pembuktian iman kita malam hari ini. Saya ingin ngasih satu kunci yang bisa kita lakukan di Ramadan insya Allah. Man fattara sha'iman, barang siapa memberi makan orang yang puasa untuk berbuka puasa, maksudnya bukan sedang puasa dikasih makan, nanti batal puasanya namanya ya. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu ajrihi min sha'imi syai'a. Barang siapa memberi makan orang yang puasa, maksudnya memberikan untuk buka puasa, untuk iftar, diberi pahala, diberi ganjaran seperti orang yang puasa tanpa mengurangi sedikit pahala orang yang puasa. Jadi nanti mulai besok sore, ibu bapak silahkan kalau kita masak, sisihkan 5 porsi untuk jamaah di Masjid At-Taqwa ini, ngasih buka 5 orang, berarti di hari itu kita puasa 6 porsinya. Kita puasa ngasih buka 5 orang jadi 6. Kalau kita bisa ngasih makan 10 orang berarti 11. Man fattara sha'iman. Mari kita buktikan keimanan kita terkait dengan harta kita, titipan Allah ini. Kenapa? Jangan sampai nanti menyesal ketika kita sudah dipanggil Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya akhadumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Nah ini, jangan sampai kita nanti ketika ajal susah sampai di kita menyesal, punya harta tidak pernah bersedekah, punya harta tidak pernah berinfak, tidak pernah berzakat, nanti menyesal pada Allah. Fa wa akhartani ila ajalin qarib, minta ditunda sebentar. Untuk apa? Untuk bersedekah, berinfak, berzakat, supaya kategori menjadi orang yang soleh. Apa itu yang kita harapkan? Kita sedekah, kita infak, tidak harus besar. Kalau yang punya besar memang pantasnya yang besar. Kalau yang punya sedikit ya sedikit, sesuai kadar kita masing-masing. Ahabbal amal ilallah adwamu wa in qala, kata baginda Rasul. Sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah yang rutin, yang mudah mawah walaupun sedikit. Jadi mari kita jadikan habit kita berderma, menjadi orang yang dermawan, as-sakhiyu. Sebagai penutup, ibu bapak sekalian, setiap pagi Allah itu mengutus 2 malaikat. Setiap pagi di waktu subuh, Allah itu mengutus 2 malaikat yang menempel kita masing-masing. Malaikat pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang pagi ini infak, sedekah, berikanlah ganti. Itu malaikat yang berdoa, bukan kita. Yang malaikat satunya lagi juga berdoa, nggak mau kalah. Allahumma ati munsikan talafa.
Ya Allah, hancurkanlah orang yang pagi ini mampu berinfak, mampu sedekah, tapi tidak infak, tidak sedekah. Hancurkanlah hartanya. Kita pilih yang mana? Jadi ketika kita infak sedekah, prime time-nya, waktu terbaiknya memang di waktu subuh, di waktu pagi. Allahumma ati munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang hambamu yang pagi ini berinfak, bersedekah atas namamu. Jangan sampai harta kita yang cuman sedikit juga dihancurkan Allah. Kenapa? Kita tidak gemar berderma. Kita sudah tahu baginda Rasul mengajarkan kepada kita al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas yang suka memberi, berderma, itu jauh lebih baik dibanding yang suka minta-minta. Ujian terberat terhadap harta kita adalah inilah. Sejauh mana kita memani harta kita. Masih berapa menit lagi Pak Ustadz Mukhlis? Oh, habis. Terima kasih. Ibu bapak sekalian, bicara tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, itu amat sangat luas, amat sangat panjang. Saya tahun yang lalu mengisi di masjid di Paku itu sampai 4 jam, dari pukul 10 sampai habis asar, karena diminta sekalian persiapan menjadi UPZ Basnas Kota Bekasi ya. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan, dan malam ini kita berada dalam malam yang ketiga. Mudah-mudahan kita mampu mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.